Oke, selamat sore. Saya Novel Sinta Fokus Kore dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu klasifikasi prediksi penyakit ISPA menggunakan Decision Tree. Oke, di sini adalah yang pertama adalah flowchart-nya. Yang pertama kita memulai, kita menginput nama, kemudian kita menginput usia, kemudian kita menginput berat dan kelamin, kemudian diproses, kemudian data yang ini akan diproses sehingga menghasilkan kemungkinan ini yes atau no. Jika muncul yes, berarti kita terkena hipertensi. Jika no, akan muncul masih diprediksi. Oke, kemudian inilah perhitungan manual. Oke. Di sini perhitungannya kayak begini. Misalnya nama Ali, usia muda, berat overweight, jenis kelamin pria. Ini hipertensinya iya, berarti dia terkena hipertensi. Ini usia sama dengan tua. Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Itu adalah hitungan manual. Ini melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, ini adalah usia muda, hipertensia jumlah 1, jenis kelamin pria, hipertensia jumlah 2. Usia sama dengan muda, Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Oke, lanjut. Ini adalah tabel berdasarkan kriteria berat. Misalnya kita overweight, berarti kita terkena hipertensi. Jika kita average, kemungkinan terkena hipertensi ya atau tidak. Ini adalah penyesuaiannya. Berat badan sama dengan overweight. Ini adalah hasil run dari aplikasi MATLAB. Di sini kita bisa lihat kita nama pasien, jenis kelamin, usia, berat. Kemudian di sini kita akan mengetahui kita terkena hipertensi. Ini adalah decision tree-nya. Ini adalah pohon keputusannya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore.
Saya Noven Sentaro Kuskore dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu klasifikasi prediksi penyakit ISPA menggunakan decision tree. Oke, di sini adalah yang pertama adalah flowchartnya. Yang pertama kita memulai, kita menginput nama, kemudian kita menginput usia, kemudian kita menginput berat dan kelamin, kemudian diproses, kemudian data yang ini akan diproses sehingga menghasilkan kemungkinan ini yes atau no. Jika muncul yes, berarti kita terkena hipertensi. Jika no, akan muncul masih diprediksi. Oke, kemudian inilah perhitungan manual. Kan? Di sini perhitungannya kayak begini. Misalnya nama Ali, usia muda, berat overweight, jenis kelamin pria. Ini hipertensinya iya, berarti dia terkena hipertensi. Ini usia sama dengan tua. Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Itu adalah hitungan manual. Ini melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, ini adalah usia muda, hipertensia jumlah 1, jenis kelamin pria, hipertensia jumlah 2. Usia sama dengan muda, Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Oke, lanjut. Ini adalah tabel berdasarkan kriteria berat. Misalnya kita overweight, berarti kita terkena hipertensi. Jika kita average, kemungkinan terkena hipertensi ya atau tidak. Ini adalah penyesuaiannya. Berat badan sama dengan overweight. Ini adalah hasil run dari aplikasi MATLAB. Di sini kita bisa lihat kita nama pasien, jenis kelamin, usia, berat. Kemudian di sini kita akan mengetahui kita terkena hipertensi. Ini adalah decision tree-nya. Ini adalah pohon keputusannya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore. Saya Noven Sentaro Kuskore dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu klasifikasi prediksi penyakit ISPA menggunakan decision tree. Oke, di sini adalah yang pertama adalah flowchartnya. Yang pertama kita memulai, kita menginput nama, kemudian kita menginput usia,
kemudian kita menginput berat dan kelamin, kemudian diproses, kemudian data yang ini akan diproses sehingga menghasilkan kemungkinan ini yes atau no. Jika muncul yes, berarti kita terkena hipertensi. Jika no, akan muncul masih diprediksi. Oke, kemudian inilah perhitungan manual. Oke, sini perhitungannya kayak begini. Misalnya nama Ali, usia muda, berat overweight, jenis kelamin pria. Ini hipertensinya iya, berarti dia terkena hipertensi. Ini usia sama dengan tua. Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Itu adalah hitungan manual. Ini melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, ini adalah usia muda, hipertensia jumlah 1, jenis kelamin pria, hipertensia jumlah 2. Usia sama dengan muda, Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Oke, lanjut. Ini adalah tabel berdasarkan kriteria berat. Misalnya kita overweight, berarti kita terkena hipertensi. Jika kita average, kemungkinan terkena hipertensi ya atau tidak. Ini adalah penyesuaiannya. Berat badan sama dengan overweight. Ini adalah hasil run dari aplikasi MATLAB. Di sini kita bisa lihat kita nama pasien, jenis kelamin, usia, berat. Kemudian di sini kita akan mengetahui kita terkena hipertensi. Ini adalah decision tree-nya. Ini adalah pohon keputusannya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore. Saya Novel Sentakokus Kore dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu klasifikasi prediksi penyakit ISPA menggunakan decision tree. Oke, di sini adalah yang pertama adalah flowchart-nya. Yang pertama kita memulai, kita menginput nama, kemudian kita menginput usia, kemudian kita menginput berat dan kelamin, kemudian diproses, kemudian data yang ini akan diproses sehingga menghasilkan kemungkinan ini yes atau no. Jika muncul yes, berarti kita terkena hipertensi. Jika no, akan muncul masih diprediksi.
Oke, kemudian inilah perhitungan manual kan. Di sini perhitungannya kayak begini. Misalnya nama Ali, usia muda, berat overweight, jenis kelamin pria. Ini hipertensinya iya, berarti dia terkena hipertensi. Ini usia sama dengan tua. Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Itu ada perhitungan manual. Ini melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, ini adalah usia muda, hipertensinya jumlah 1, jenis kelamin pria, hipertensinya jumlah 2. Usia sama dengan muda, Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Oke, lanjut. Ini adalah tabel berdasarkan kriteria berat. Misalnya kita overweight, berarti kita terkena hipertensi. Jika kita average, kemungkinan terkena hipertensi ya atau tidak. Ini adalah penyesuaiannya. Berat badan sama dengan overweight. Ini adalah hasil run dari aplikasi MATLAB. Di sini kita bisa lihat kita nama pasien, jenis kelamin, usia, berat. Kemudian di sini kita akan mengetahui kita terkena hipertensi. Ini adalah decision tree-nya. Ini adalah pohon keputusannya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, terima kasih. Oke, selamat sore. Saya Novel Sintagokus Kore dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu klasifikasi prediksi penyakit ISPA menggunakan decision tree. Oke, di sini adalah yang pertama adalah flowchart-nya. Yang pertama kita memulai, kita menginput nama, kemudian kita menginput usia, kemudian kita menginput berat dan kelamin, kemudian diproses, kemudian data yang ini akan diproses sehingga menghasilkan kemungkinan ini yes atau no. Jika muncul yes, berarti kita terkena hipertensi. Jika no, akan muncul masih diprediksi. Oke, kemudian inilah perhitungan manual kan. Di sini perhitungannya kayak begini. Misalnya nama Ali, usia muda, berat overweight, jenis kelamin pria. Ini hipertensinya iya, berarti dia terkena hipertensi. Ini usia sama dengan tua. Q1 sama dengan
min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Itu adalah hitungan manual. Ini melakukan perhitungan sesuai dengan kriteria. Sebagai contoh, ini adalah usia muda, hipertensia jumlah 1, jenis kelamin pria, hipertensia jumlah 2. Usia sama dengan muda, Q1 sama dengan min 1/4 log 2 1/4 kurang 3/4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Oke, lanjut. Ini adalah tabel berdasarkan kriteria berat. Misalnya kita overweight, berarti kita terkena hipertensi. Jika kita average, kemungkinan terkena hipertensi ya atau tidak. Ini adalah penyesuaiannya. Berat badan sama dengan overweight. Ini adalah hasil run dari aplikasi MyLab. Di sini kita bisa lihat kita nama pasien, jenis kelamin, usia, berat. Kemudian di sini kita akan mengetahui kita terkena hipertensi. Ini adalah decision tree-nya. Ini adalah pohon keputusannya. Oke, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat sore, terima kasih.